Lingga hanya tersenyum menanggapi protes mantan istrinya, sementara Bu Alicia dan Pak Reh cukup pengertian dengan keluar kamar secara bersama, memberikan kesempatan mantan pasutri itu barangkali ada hal penting yang ingin dibahas. "Gasta, turun sayang, nanti kena kaki papa lagi," bujuk Moza pada puteranya yang langsung bermanja di pangkuan ayahnya. "Kata papa boleh, sini kan nggak sakit, iya kan Pak?" kata bocah kecil itu terus memperhatikan kaki ayahnya yang diperban. Terdapat luka lecet yang masih tertutup kain kasa dan banyak lebam. Moza malah ngeri sendiri melihat keaktifan putranya di dekat ayahnya. Takut mengenai kaki Lingga yang tadi dikeluhkan, sepertinya masih terlalu sakit. "Gasta kangen gak sama papa?" tanya pria itu bahagia sekali bisa berkumpul lagi dengan puteranya setelah beberapa hari tak bisa memeluk. "Iya, papa sakitnya lama." "Gasta kangen, kenapa papa bisa jatuh?" tanya bocah kecil itu cukup teliti. "Lagi apa sayang? Besok papa lebih hati-hati lagi biar nggak jatuh," jawab pria itu simpel sekali. "Obatnya sudah diminum mas?" tanya Moza memastikan. "Kan obatnya kamu langsung sembuh akunya Za." Seloroh pria itu membuat Moza menggeleng pelan. "Serius mas, ini sudah sore loh, jangan sampai lupa biar cepat sembuh," kata Moza pakem. "Udah tadi yang buat siang, ini nanti malam lagi sehabis makan malam. Kamu nginep kan?" "Aku masih kangen sama Gasta, sama kamu juga," ucap Lingga jujur. Nyatanya tidak bertemu dari kemarin sore, seperti lama sekali. "Lihat Siko nanti mas, Gasta kan besok harus sekolah, terlalu repot kalau berangkat dari sini," ujar Moza menimbang kegiatan paginya. "Biar diantar pagi-pagi, Gasta juga pasti masih kangen sama aku. Emangnya kamu gak kangen? Dari kemarin sore baru ketemu loh," kata Lingga menatap penuh harap. Moza tersenyum bimbang, yang jelas dia ingin berlama-lama di rumah itu, menemaninya dulu. Kalau masalah menginap pikir nanti saja. Jujur Moza malu kalau harus ada acara nginep segala, merasa kurang etis saja perempuan nginep-nginep di tempat pria. "Zah, kok nggak dijawab? Sebenarnya cinta dan kangen nggak sama aku?" Tanda Lingga membuat pertanyaan yang membuat Moza kembali tersenyum, bikin Lingga gemas saja. Beruntung kakinya tengah sakit, mungkin kalau nggak sudah diseret untuk mendekat. "Harus dijawab kan, udah ketemu mas," sahutnya tersenyum tanggung. "Iya, ketemu juga. Kalau sebentar terus pulang masih kangen lah. Gasta mau bobok di kamar papa kan?" bujuk Lingga pada putranya yang langsung diangguki bocah kecil itu. "Mau pak, sama mama kan?" jawab bocah 4 tahun itu sungguh pintar. "Iya dong, nanti bobok bareng di sini. Gasta tengah, tapi jangan kena kaki papa," kata Lingga memberikan pengertian pada putranya. Tak berselang lama, kumandang maghrib menyapa. Moza pamit ke bilik musolah rumah untuk menunaikan sholat maghrib, sementara Lingga mengerjakan di kamarnya. Mereka baru berkumpul lagi di meja makan untuk makan malam bersama. Sebenarnya Moza canggung bergabung seperti ini dengan keluarga lengkap, mengingat status mereka belum kembali sah. Beruntung ada Gasta yang selalu siap mencairkan suasana. Bahkan bocah kecil itu terlihat sangat akrab dengan kakeknya. "Gasta nanti mau bobok sama Yangkung?" tawar Pak Rey sembari menikmati hidangan malam. "Di kamar Yangkung. Terus papa gimana? Papa nggak jadi bobok bareng Gasta?" sahut bocah itu pintar sekali. "Papa tidur sendiri berani, sudah gede. Kalau Gasta tidur sama Yangkung, boleh bawa mainan ke kamar." "Mau," jawab Gasta girang. Pada kenyataannya hanya mau-mau aja. Usai makan Gasta tak mau diam, kembali aktif dengan kesibukannya ala bocah 4 tahun itu. Puas bermain di kamar ayahnya dan merasa mengantuk tetap yang dicari ibunya. "Ma, ayo ke kamar papa," ajak bocah kecil itu menarik tangannya.
Gasta duluan, nanti mama nyusul. Bentar lagi ngobrol sama Eyang. Gasta ajak papa bobok dulu, kata Musa merasa tak enak meninggalkan ibu mertuanya yang masih antusias menemaninya. Kalau ngantuk istirahat Zah, sudah malam. Gasta juga kelihatannya sudah ngantuk. Mama juga mau istirahat. Pamit Bu Alicia beranjak dari ruang tengah. Sebelumnya baru saja mengobrol banyak hal, terutama tentang rencana pernikahan mereka. Monggo mah, sebentar lagi Mosa tidur, jawab perempuan itu berdiri dari duduknya, menyusul Gasta yang masih sibuk di kamar ayahnya. Hendaklah mengajak putranya untuk tidur di kamarnya sendiri. Mas, kamu istirahat saja. Gasta, ayo pupuk sayang, mainnya pindah ke kamar Gasta ya. Papa mau istirahat, seru Mosah menginterupsi putranya. Biarin tidur di sini, masih betah. Kamu juga boleh, masih muat untuk bertiga. Tawar pria itu sangat meyakinkan. Jangan dong mas, aku tidur di kamar Gasta aja, tolak Mosah cepat. Kakiku lagi sakit sayang, gak mungkin aku macem-macemin kamu. Udah sini, Linggah menepuk sisi kasurnya. Percaya mas, tapi kan belum boleh. Gasta sayang, ayo pupuk di kamar Gasta, pindah yuk, bujuk Mosah pada putranya yang sudah merebah sembari mainan pesawat mininya. Kata papa di sini saja mas, sini mama bobok, jawab Gasta dengan tingkah polosnya, malah melambai agar ibunya segera menyusul naik keranjang. Gasta bobok sama papa ya, nanti kalau mau nyusulin mama di kamar Gasta, pamit perempuan itu cari aman. Lagian kurang etis dalam pandangan menginap di kamar yang sama dengan sang mantan. Walaupun ada Gasta juga di sana, tetap tidak sehat dalam pandangan. Ditambah satu ranjang perspektif, kalau orang tahu ceritanya. Mama mau kemana? Sini aja ma. Rengek Gasta tak mau pindah juga tak mau ibunya meninggalkan dirinya. Turutin dulu sampai Gasta merem. Nanti kalau mau pindah nggak apa-apa. Kamu rebahan dulu di sini, kata Linggah tenang berusaha menengahi antara kemauan emak dan anak itu. Alhasil Mosah yang ngalah. Walaupun hatinya kurang nyaman, dia terpaksa rebahan di kamar mantan suaminya sembari menina boboin Gasta. Perlahan netra itu merasa berat, bahkan benar-benar rapat menemui mimpinya malam ini. Gasta terlelap pulas di antara ibu dan bapaknya, sementara Mosah, tentu perempuan itu tidak bisa tidur. Begitupun dengan Linggah masih terjaga, padahal ruangan sudah sunyi. Aku pindah ya mas, nanti kalau Gasta bangun terus rewel, Tolong bangunin aku, pesan Mosah beranjak. Gak usah, nanti malah Gasta nangis nyariin. Biar aku rebahan di sofa, kamu tidur sebelah Gasta saja, ujar Linggah mengalah demi kenyamanan Sarah Mosah tentunya. Calon istri idaman hati yang membuat matanya susah mengantuk. Linggah mengambil duduk di sofa, merasa lebih baik tiduran di sofa, walau jelas tak leluasa. Tak apa daripada tidur di kamar sebelah dan akhirnya Gasta nyariin. Kayak gitu emang nyaman. Di sofa kan sempit, aku nggak kemana-mana, cuma di sebelah. Nanti kalau Gasta bangun insya Allah aku dengar. Kamarku redam suara sayang. Kalau kamu keluar nanti Gasta rewel nggak dengar, ucap Linggah memperingatkan. Aku nggak suka kamar ini mas, jawab Mosah kurang nyaman. Seketika hati Linggah langsung merasa berat, tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau sudah begini, mau tidak mau mengiyakan saja, seakan paham dengan apa yang dipikirkan Mosah. Iya, selamat tidur, selamat istirahat. Pintunya aku buka aja ya, nanti kalau berubah pikiran bisa langsung masuk. Sebenarnya Linggah ada niatan untuk membiasakan Mosah dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Walaupun menyakitkan, tetapi harus berdamai dengan masa lalu. Mosah mengangguk lalu beranjak, sementara Linggah kembali ke ranjang menemani Gasta. Pria itu terus menatap mantan istrinya.
yang kini sudah lenyap dari pandangan di balik langkahnya menuju kamar sebelah. Malam harinya seperti biasa, Gasta terjaga dari tidurnya. Lingga otomatis langsung terbangun dan menenangkan putranya yang rewel. "Sayang, jangan rewel, Mama di kamar sebelah," ucap Lingga ikut duduk menepuk-nepuk si kecil pelan agar Gasta kembali bobok. Namun hasilnya nihil. Mungkin karena memang belum ahlinya, padahal ia sering melihat Moza melakukan hal yang sama ketika menenangkan putranya yang rewel dari tidur. Gasta yang bangun tidur tentu tidak fokus dengan pemberitahuan ayahnya, tetap mencari ibunya dengan wajah tangis. "Mama, Mama!" Pekik bocah comel itu menangis di tengah malam. Pria itu pun terpaksa turun dari ranjang setelah berusaha menenangkan putranya. "Gasta, tunggu ya, Papa panggil Mama dulu," ucap Lingga beranjak. Pria itu keluar menuju kamar Gasta yang tidak terkunci, berjalan pelan dengan alat bantu melihat Moza tengah lelap merasa kasihan, hendak membangunkannya. Namun lantaran putranya tengah menunggu ditambah rewel, terpaksa pria itu membangunkan pelan. "Sayang, Gasta rewel nyariin kamu. Bangun dulu," kata Lingga lembut mengusap dalam punggung tangannya, lalu puncak kepalanya yang tertutup hijab. Bulu mata lentik Moza bergerak. Perempuan itu jelas terusik mendapati sentuhan Lingga. "Mas, kamu kok di sini?" tanya Moza seperti mimpi. Bangun tidur mendapati Lingga duduk di sampingnya. "Gasta, bangun, pindah dulu, dia nangis," lapor pria itu membuat Moza langsung bangkit dari pembaringan. "Gasta rewel?" tanyanya langsung beranjak menengok ke kamar Lingga yang pintunya masih terbuka. Moza langsung masuk, tetapi tidak menemukan Gasta rewel seperti laporan mantan suaminya. Justru Gasta terlihat tertidur dengan posisi terbalik dengan posisi ranjang. "Mas, kamu bohong, orang Gasta tidur juga," protes Moza tidak menemukan putranya rewel. "Astagfirullah, beneran sayang, tadi Gasta nangis nyariin kamu, mungkin udah bobok lagi. Kamu gak usah pindah, aku gak bohong. Di orang lagi lelap juga." Moza memberengut sembari duduk di sofa. "Ya Allah, gak percaya, tadi beneran bangun. Di sini saja, jangan pindah, biar aku tidur di sofa." Lingga memberikan ranjangnya sepenuhnya untuk Moza dan juga Gasta. Namun Moza malah tidak tertarik pindah ke ranjang, tetap duduk di salah satu sofa. Melihat itu Lingga menghembuskan nafas lelah. Dia ikut duduk di sofa tanpa kembali ke ranjang. Ya udah di sini saja, biar sama-sama dekat, numpang rebahan sayang." Pinta Lingga malah memposisikan kaki Moza sebagai bantalan. Pria itu bermanja di pangkuannya begitu saja. Moza kaget mendapati kelakuan mantan suaminya yang kelewat manja. Dia hampir tak leluasa bergerak dan kebingungan menyikapi ayahnya Gasta. Jujur Moza tidak nyaman dan makin membuat jantungnya deg-degan tak karuan. Padahal masih dini hari, sudah senam jantung aja. "Mas, tidurnya pindah ranjang, ini tidak nyaman, nanti kaki kamu yang sakit," ujar Moza menatapnya canggung, berharap pria itu tidak lama-lama merebahnya dan kembali tidur di kasur. Lingga tersenyum melihat wajah sepenuhnya Moza dari bawah. "Numpang bentar sayang, ini adalah tidur ternyaman yang pernah ada," jawab Lingga tersenyum santai, lalu memejamkan mata seraya bersedekap dada. Benarkah Lingga tertidur? Mungkin karena matanya tertutup dan nampak begitu tenang. Duh, gimana nih? Moza jelas tidak tenang plus tidak nyaman. Dia tidak pernah sedekat ini dengan pria manapun, apalagi setelah menjanda. Kelakuan Lingga benar-benar meresahkan dan membuat hatinya tak tenang. Bagaimana kalau nanti ada orang yang masuk, dikira mereka tidak sopan karena berani sekamar sebelum kembali menikah. "Mas, kamu beneran tidur?" tanya Moza menatapnya lekat. Perempuan itu bingung hendak beranjak dari tempatnya. Tangannya hampir menyentuh kepalanya, tetapi urung hanya
tahan di udara, lalu menangkupkan kedua telapak tangannya menjadi satu untuk dijadikan bantalan kepalanya di sandaran sofa. Moza tanpa sadar ikut lelap. Lingga terjaga setelah benar-benar tertidur dengan begitu nyaman. Namun, melihat posisi Moza terduduk sambil merem membuatnya merasa kasihan. Pria itu bangkit dari rebahan manjanya, lalu berdiri menopang tubuhnya dengan satu kakinya yang tidak sakit, menggeser tubuh Moza pelan, serta mengangkat dan meluruskan kakinya agar nyaman selonjoran di sofa, membiarkan perempuan itu terlelap di sana. Tak lupa Lingga memberikan bantal dan selimut, lalu menatapnya lama-lama. Andai saja kakinya tidak sakit, Lingga pasti sudah menggendongnya ke ranjang. Maafkan aku, Za, sudah banyak memberikan luka. Terima kasih mau menerimaku kembali. Semoga ada jodoh untuk kita lagi, sama-sama membesarkan Gasta, ujar pria itu sendu. Hatinya berjanji akan menebus semua kesalahannya yang telah lalu, menjadikan Moza perempuan satu-satunya yang merasa bersyukur karena memiliki dirinya. Lingga mengambil tangan Moza, lalu mengecupnya, beralih di keningnya cukup lama sebelum akhirnya beranjak menempati ranjang sebelah Gasta.